Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama, sebelum memulai sesuatu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mencurahkan rasa syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Mencurahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Sembari dengan itu, setelah kita mencintai Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, pun harusnya kita mencintai kekasihnya, Nabi akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pepatah kata sering mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dengan itu, untuk memperkuat hubungan di antara kita, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Diawali dengan diri saya sendiri, yaitu sebagai moderator bernama Nur Aji Jaharaham. Perkenalkan, saya Raja Sarah Agustin, NIM 120302251107. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabirin, NIM saya ialah 120302153998. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan maksud dan tujuan kami berada di hadapan saudara-saudari sekalian, yaitu yang tidak lain tidak bukan hanya untuk menyiarkan, mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun rapi yang berjudul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang terpuji, yang insyaallah makalah ini akan menambah wawasan bagi kita bersama. Langkah selanjutnya adalah pembahasan, yang mana pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam hadis arba'in, hadis yang ke-18 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan wa fi ba'din nasi hasan sahih. Yang mana artinya adalah dari Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata beliau? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, dan pada sebagian naskah lain mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bila dipandang dari segi kandungan hadis, kita dapat mengambil 3 poin. Poin yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang dhaif, yang penuh kesalahan dan dosa, sudah sepatutnya, sudah kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita lakukan, baik itu kita dalam keadaan senang, sedih, suka maupun duka, baik itu kita dalam sendirian ataupun keramaian, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Dan poin kedua adalah iringilah keburukan dengan kebaikan.
Wahai saudara-saudari seiman sekalian, sekalipun kita ini adalah orang yang terburuk, sekalipun kita ini adalah orang yang paling tercela, bagaimanapun orang memandang kita, tidak usah hiraukan. Cukuplah kita tetap melakukan hal baik. Jangan enggan, jangan malu berbuat kebaikan. Yakinlah pada diri kita sendiri bahwasanya kebaikan itu, baik itu dari kebaikan terkecil pun sampai yang terbesar, insya Allah akan dapat menghapus segala keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Dan poin yang ketiga adalah bergaul sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Hati yang keras, cobalah untuk melembutkannya. Perkataan yang penuh dengan serapah, cobalah untuk mengindahkannya. Mari kita bersaudara mengindahkan suasana. Saking pentingnya akhlak ini, Rasulullah SAW sampai bersabda, apa kata beliau? Innama bu'ittu liutimma salihal akhlaq. Hadis riwayat Ahmad, Rawal Ahmad. Yang mana artinya adalah sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, pengertian takwa. Secara etimologis, kata takwa berasal dari bahasa Arab yaitu taqwa. Kata takwa memiliki kata dasar waqa yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan, dan menjauhi. Adapun secara terminologis, kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Penerjemah Al-Qur'an mengartikan takwa sebagai kepatuhan, kesolehan, kelurusan, perilaku baik, teguh melawan kejahatan, dan takut kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Menurut Haji Salim, yang dimaksud takwa adalah sikap mental seseorang yang senantiasa ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah dan kejahatan terhadap orang lain dan lingkungannya. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak lepas dari perbuatan mensucikan diri, orang yang selalu berusaha membenamkan dirinya dalam semua hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri dari semua perbuatan yang dimurkai Allah. Kedudukan takwa sangat penting dalam ajaran agama Islam dan kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW yang menasihati Al-Ghifari supaya ia takwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok segala pekerjaan. Kesimpulannya adalah takwa itu pokok atau pangkal dari segala pekerjaan muslim. Selanjutnya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak adalah gambaran kondisi yang menetap di dalam jiwa. Semua perilaku yang bersumber dari akhlak tidak memerlukan proses berpikir dan merenung. Perilaku baik dan terpuji yang berasal dari sumber jiwa disebut akhlak al-fadilah atau akhlak baik, dan berbagai perilaku buruk disebut akhlak al-radilah atau akhlak buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa melakukan berbagai aktivitas dan perbuatan yang merupakan perwujudan dari pola pikir manusia itu sendiri. Tindakan manusia tersebut adalah yang bersifat positif dan negatif. Sifat positif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk karamah atau sifat-sifat terpuji, dan sifat negatif berupa mazmunah atau sifat-sifat tercela. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik, misalnya al-hasanah, thayyibah, khairul karimah, dan masmudah, azizah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung,
tetapi sangat berat ditimbangkan pada hari kiamat kelak? Abu Dzar menjawab, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menaati Allah adalah menaati orang tua, dan mendurhakai Allah adalah mendurhakai orang tua. Melalui perjalanan panjang kisah hidup manusia, sudah banyak terbukti bahwa seorang anak hidup bahagia karena orang tuanya senang dan ridho kepadanya. Begitu juga sudah banyak terbukti seseorang anak hidupnya tercelaka dan sengsara karena orang tuanya murka serta melaknatnya. Tingkatan takwa. Yang pertama disebut Islam atau Muslim, yaitu baru tingkatan penyerahan diri kepada Tuhan, misalnya solat, maka ia akan melakukan dalam kondisi yang formal dan tidak membantah. Yang kedua disebut iman atau mukmin, yaitu apabila yang dilakukan dan diucapkan terkurat sampai ke dalam hati dan tidak puas karena baru sebatas menjalankan rukun Islam. Disebut ihsan atau muhsin. Tingkatan ini adalah tingkatan kepastian dan kesadaran batin, yaitu dalam menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari 3 tahap tersebut, maka tahap ketiga yang tertinggi karena telah terbuka kesadaran tabir makrifat. Selanjutnya menjadikan dirinya sebagai batas tertinggi dalam merealisasikan pemerintah pada awal waktu. Selanjutnya ialah macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ialah asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah memiliki arti berani. Akhlak terpuji ini ditunjukkan dalam bentuk keteguhan hati seseorang dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Yang kedua ialah al-karam. Al-karam artinya pemurah. Seseorang membelanjakan harta benda yang ia miliki untuk keperluan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi orang banyak, termasuk ke dalam akhlak terpuji ini. Yang ketiga ialah al-adli. Al-adli berarti adil. Akhlak terpuji al-adil ditunjukkan seseorang ketika memberi hak kepada orang yang memang berhak mendapatkannya, tanpa membeda-beda status dan kedudukan orang tersebut. Yang keempat ialah al-iffah. Artinya adalah menjaga kehormatan. Maksudnya akhlak al-iffah mampu menjaga diri segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak boleh dikerjakan. Dengan berakhirnya pembahasan keempat dan kelima, berakhir pula lah acara presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami sebagai pemakalah dari kelompok 7 sangat berharap kepada saudara-saudari sekalian, terutama kepada teman-teman kami, dapat memahami penyampaian kami secara rinci dan insya Allah akan memberikan dampak baik terhadap kepada kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 7. Bila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.